Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips sukses bagi teman-teman yang lagi menempuh skripsi dan juga tesis ya. Ini merupakan pengantar bimbingan, terutama bimbingan saya. Namun secara umum untuk dosen-dosen yang lain saya kira akan sama. Yang pertama, kita perlu pahami gitu kan ya, apa itu riset gitu kan ya. Sebagai bagian dari riset, skripsi maupun tesis, ini ya tentu harus mengikuti kaidah-kaidah dari riset itu sendiri gitu kan ya. Menurut Oxford Language gitu kan ya, riset ini merupakan kegiatan yang sistematis ya, untuk mempelajari sesuatu ya. Mempelajari sesuatu dalam rangka menemukan suatu fakta atau kesimpulan yang baru. Jadi ada kata kunci di sana, proses yang dilaksanakan secara sistematis. Nah, sistematis ini bisa diartikan sebagai satu proses yang memang terstruktur, terencana, ya, dan tentunya ya kalau terstruktur biasanya tidak bisa dilaksanakan secara instan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa kegiatan skripsi maupun tesis itu juga harus dilaksanakan secara terstruktur dan juga terencana. Kemudian untuk menemukan suatu fakta atau kesimpulan tertentu, sehingga nanti suatu riset itu harus sampai pada ujung suatu kesimpulan, ya, suatu tesis kalau dalam tesis ya, satu pernyataan yang menyatakan itu suatu kesimpulan ya, yang ditemukan selama proses kegiatan riset tersebut. Nah, dalam riset itu ada riset life cycle, ya. Nah, riset life cycle itu satu daur hidup sebuah penelitian ya, yang kalau boleh dibagi ada 4 ya. Ya, ada 4 daur hidup utama atau proses utama dari suatu penelitian yang itu secara terus-menerus akan terjadi gitu ya. Yang pertama adalah ide atau problem. Ya, jadi sebuah kegiatan penelitian diawali dari sebuah ide atau problem atau masalah ya. Nanti setelah ini mungkin saya sampaikan dari mana kita bisa mendapatkan ide itu gitu ya. Nah, di sini ide atau problem itu dalam tesis maupun skripsi itu nanti dilaporkan atau disampaikan dalam bab 1 biasanya di bagian identifikasi masalah dan rumusan masalah, termasuk juga latar belakang. Ya, jadi Anda harus mengungkapkan secara jelas ide dan problem yang diangkat dalam suatu tesis maupun skripsi Anda itu di bagian awal dari laporan tesisnya atau laporan skripsinya nanti gitu kan ya. Nah, ide itu bisa diperoleh dari mana? Nah, ini seringkali kita kesulitan di mentok di bagian ini gitu kan ya, bagaimana menemukan ide suatu penelitian. Yang pertama kita bisa peroleh dari studi literatur ya, dari hasil baca, hasil penelitian orang lain gitu kan ya. Jadi kita bisa baca punya penelitian orang lain, kita lihat kelemahannya, kita lihat kekurangannya, kita lihat bagian saran dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ kita bisa punya ide ya. Oh iya, ternyata orang lain melakukan ini nih masih belum optimal nih. Saya optimalisasi deh, saya lanjutkan penelitiannya dan seterusnya. Yang kedua, bisa teman-teman diskusi dengan pakar. Ya, diskusi dengan pakar ini ya bisa dosen Anda atau mungkin orang-orang lebih berpengalaman atau mungkin senior Anda yang sudah lulus dan sebagainya. Jadi dari studi literatur tadi kita mungkin mendapatkan ide yang boleh dibilang masih mentah. Oh ya, ini kayaknya kita bisa bikin ini nih, bikin itu nih, bikin anu nih gitu ya. Nah, untuk mematangkan itu bisa lakukan diskusi. Ya, diskusi dengan pakar, dosen atau mungkin orang yang berpengalaman. Kemudian yang ketiga, ya kita lakukan diskusi, seringkali kita harus melakukan pengamatan, ya observasi ke lapangan, ke objek tertentu. Misalnya ide kita itu terkait, oh ya kita mau membuat enkripsi gitu kan ya, kayaknya nih metode enkripsi ini bagus nih gitu kan ya, maka enkripsi itu oke, kita di lapangan ada masalah nggak yang terkait dengan enkripsi gitu kan ya, kita cari ide atau permasalahan yang terjadi di lapangan gitu kan ya. Atau yang terakhir bisa juga permasalahan itu memang dialami oleh kita sendiri gitu kan ya, kita dari sehari-hari mungkin kegiatan kita, aktivitas kita itu seringkali bisa melahirkan ide penelitian yang justru
bagus gitu kan ya. Contohnya misalnya di kantornya, oke, saya misalnya mau sehari-hari tugasnya adalah melakukan pengecekan kualitas barang misalnya gitu kan ya. Nah, ini pengecekan kualitasnya itu masih dilakukan secara manual. Kita lihat kodenya, kita lihat wujud barangnya, bentuknya dan sebagainya. Nah, itu gimana ya itu kalau misalnya otomatisasi. Nah, misalnya dengan computer vision bisa mendeteksi objeknya, kemudian bentuknya, ukurannya dan sebagainya. Kalau tidak standar maka itu tidak lolos dalam proses uji kualitas tersebut gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak gitu ya sumber atau cara menemukan ide penelitian. Hanya saja seringkali kita terlewat, ya, lupa ya, atau mungkin tidak menyadari bahwa di situ ada problem yang bisa kita selesaikan. Ya, maka temukanlah itu gitu aja. Utamanya tentu tadi ya, kalau kita banyak baca nanti akan ada banyak ide penelitian yang mungkin muncul di kepala kita. Nah, setelah ide itu ada, kita perlu cari solusinya. Problem itu ketemu, solusinya apa? Nah, maka kita bicara rancangan solusi atau metodologi penelitian. Nanti kalau di laporan itu ada di bab 3 ya. Nah, dari rancangan solusi ini bisa teman-teman diskusikan lagi gitu kan ya dengan pakar, dengan dosen gitu kan ya. Ini kalau solusinya begini gimana ya gitu kan ya. Nah, dari sini itu terlihat bahwa secara daur hidup suatu penelitian atau riset ya termasuk tesis maupun skripsi itu diawali oleh problem. Jadi bukan diawali oleh solusi. Problem dulu baru solusi gitu ya. Nah, kemudian setelah dirancang dilaksanakan tentu gitu ya. Misalnya metodenya diimplementasikan, dilakukan coding ya, kemudian pengujian, lalu ditarik suatu kesimpulan. Nah, dari situ idealnya sebuah tesis maupun skripsi itu dipublikasikan. Ya, agar apa? Agar nanti orang lain mungkin bisa melanjutkan atau mungkin punya ide yang sama, kemudian mau diimplementasikan di tempat lain dan sebagainya. Jadi dari suatu kegiatan penelitian itu bisa memunculkan sebuah kegiatan penelitian lanjutan. Ya, nah, begitu seterusnya sampai ibaratnya penelitian ini akan berkontribusi pada mungkin masyarakat gitu ya, berkontribusi secara positif bagi masyarakat ya. Jadi ini adalah daur hidup suatu kegiatan penelitian yang saya kira skripsi dan tesis itu adalah bagian dari penelitian itu sendiri. Baik, nah teman-teman gitu kan ya, untuk riset itu sebenarnya jenisnya banyak. Ya, kita bisa berdasarkan tujuannya itu kita bisa melakukan riset secara yang masuk dalam riset dasar, riset terapan, riset evaluasi, riset development, riset action research. Nah, dari sisi tujuan ini kebanyakan teman-teman yang skripsi maupun tesis itu masuk ke dalam riset terapan, terutama yang bidang IT ya, bidang IT itu masuk dalam riset terapan. Walaupun ada beberapa yang riset dasar. Bedanya apa gitu kan ya? Riset dasar itu mencoba menyelesaikan permasalahan mendasar di bidang ilmu komputer kalau teman-teman IT ya. Contoh misalnya optimasi algoritma atau memunculkan algoritma baru gitu ya, itu riset dasar ya. Yang hasilnya belum tentu bisa langsung berwujud suatu prototipe atau suatu hasil produk gitu ya. Nah, itu riset dasar. Jadi boleh ya di bidang riset dasar. Ini biasanya TI ya, yang teman-teman TI atau kalau di S2-nya yang komputasi gitu hanya itu seringkali bergerak di bidang riset dasar. Kemudian yang kedua riset terapan. Ini paling banyak ya, terutama di skripsi yang TI maupun SI kebanyakan terapan. Nah, riset terapan itu adalah berusaha menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang terjadi di satu objek penelitian ya, di satu tempat riset lah gitu ya. Masalahnya apa ya, problemnya apa, dia coba selesaikan ya dengan solusi-solusi IT tentunya ya, entah itu mengembangkan satu sistem atau yang lainnya gitu ya. Jadi itu contoh riset terapan. Ada juga mungkin sebagian kecil yang masuk ke dalam riset komparatif ya. Ini memang riset komparatif ini mencoba mengcompare algoritma atau solusi tertentu gitu ya, atau membandingkan satu solusi dengan solusi yang lain
Ini biasanya sih membutuhkan proses yang cukup panjang dan validasi yang cukup rumit gitu ya, sehingga jarang diambil, walaupun ada juga gitu ya diambil bagi teman-teman yang mungkin S2 itu banyak yang komparasi, ada beberapa yang komparasi. Oke, dari sisi waktu ada yang cross sectional, ada longitudinal, artinya data yang terlibat dalam riset ada yang dalam rentang waktu yang singkat, ada juga yang panjang gitu, intinya begitu gitu ya. Kemudian metodenya bisa kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Kebanyakan kalau yang mahasiswa ya kebanyakan di risetnya di bidang eksperimen gitu ya, sehingga metodenya kebanyakan kualitatif gitu ya. Baik, itu dari sisi riset gitu kan, jenis-jenis riset. Jadi teman-teman opsinya banyak sebenarnya gitu kan ya di skripsi maupun tesis ini. Oke, nah proses penelitian secara umum kita ulas kembali. Yang pertama pasti berangkat dari masalah tadi ya, ide dan juga masalah. Ya kemudian nanti kita usulkan solusinya. Ya, kita temukan solusinya, alternatif solusinya apa? Ya, berdasarkan studi literatur maupun diskusi dengan dosen Anda atau mungkin dengan kolega atau mungkin dengan pakar tertentu. Ya, itu menemukan solusi. Nah, dari solusi itu kan masih dugaan. Nah, sehingga nanti kita uji apakah solusinya itu tepat atau tidak. Ya, dari masalah plus solusi itu tepat atau tidak, lakukan pengujian dengan cara apa ya, kita bikin prototipenya, kita bikin programnya, kita lakukan serangkaian pengujian atau serangkaian uji terhadap solusi tersebut dan seterusnya gitu ya. Artinya proses penelitian itu ada di tahapan pengujian ini yang besarnya atau yang banyaknya. Lalu dari hasil pengujian itu nanti disimpulkanlah gitu ya, apakah benar masalah tersebut akan berhasil diselesaikan dengan solusi yang kita usulkan atau tidak. Nah, itu proses umum dari suatu kegiatan penelitian. Oke, baik. Ini saya sampaikan ya, ada 10 tips sukses untuk skripsi maupun tesis ya. Saya kira sama saja gitu ya. Yang mungkin teman-teman bisa ikuti gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Yang pertama, ya banyak baca. Ya, kegiatan riset ya secara umum itu kita menuntut kita untuk banyak baca. Ya, kemudian baca apa ya, tentu sesuai dengan topiknya tadi gitu kan ya. Sehingga jangan bosan untuk kita terus baca gitu. Nggak ngerti baca lagi, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, latihanlah menulis. Ya, latihanlah menulis gitu kan ya. Kegiatan menulis laporan itu bukan kegiatan yang mudah. Kadang itu butuh latihan. Ya, butuh latihan, tidak cuma teori tapi butuh latihan. Jadi teman-teman tulis terus gitu kan ya, salah tulis gitu kan ya, dan seterusnya, salah cek, tulis, kemudian cek lagi, perbaiki lagi, cek lagi, perbaiki lagi, dan seterusnya. Semakin banyak kita menulis, maka akan semakin baik tulisannya. Ya, sehingga tuntutannya, tantangan dalam menulis itu kan tidak sekedar kita pahami ya, kita harus memastikan bahwa orang lain yang baca juga memahami hal yang sama. Kemudian kalau dalam kaitannya dengan skripsi, untuk optimasi, maka kita bisa lakukan teknik-teknik menulis yang efektif. Contoh misalnya optimalisasi dengan Microsoft Word gitu kan ya, ataupun Office. Di situ bagaimana membuat heading, daftar isi otomatis, ya caption otomatis, ya bikin daftar tabel, daftar gambar, ya dan sebagainya gitu kan ya. Optimalisasi gitu kan ya. Pada saat itu teman-teman sudah kuasai, akan sangat mempermudah gitu kan ya proses penulisan tadi, mengoptimalkan lagi, mempercepat setidaknya gitu kan ya. Kemudian minimasi typo. Ya, misalnya ini ada tips ya, kita bisa manfaatkan Google Drive ya untuk bisa melakukan pengecekan typo secara otomatis, atau teman-teman bisa install plugin di Word ya untuk bisa melakukan pengecekan bahasa Indonesia secara otomatis, sehingga typo-nya itu akan minimal ya, kesalahan ketik itu akan minimal. Kemudian bisa menggunakan Mendeley untuk reference manager, untuk citasi, untuk daftar pustaka, itu kita bisa menggunakan Mendeley. Lalu banyak diskusi ya, dengan pembimbing, dosen, teman, dan sebagainya. Karena jangan dikerjakan sendiri. Kalau sendiri nanti stres sendiri, pusing sendiri gitu ya. Maka kita perlu banyak diskusi, sehingga aktiflah dalam diskusi tersebut gitu ya. Sehingga permasalahan itu bisa mungkin dibahas bersama-sama. Ya. Dan juga bekerja sama, itu saya kira penting. Ya.
Yang kedua, nah ini tips yang merupakan pernah disampaikan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, Bapak Zaitun gitu kan ya, ke kami gitu kan yang waktu itu mau studi S3 gitu kan, dan ini saya kira sangat relevan sekali ke teman-teman gitu kan ya. Ya ada 3 gitu kan ya dalam kaitannya dengan studi ya, terutama untuk skripsi dan tesis gitu kan ya. Yang pertama adalah teman, yang kedua tumemen, dan yang ketiga mituhu. Ini adalah bahasa Jawa ya gitu kan ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya. Yang pertama teman gitu kan ya. Teman ini adalah teman itu utamakan kejujuran, selalu mengedepankan kejujuran, jujur baik dengan diri sendiri dan juga pembimbing gitu ya. Jika ada kendala sampaikan, jika ada kesulitan konsultasikan, jika mentok bimbinganlah gitu ya. Jadi intinya jujur terhadap kemampuan diri sendiri dan sampaikan itu ke pembimbing gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tumemen ya. Apa itu tumemen gitu kan ya, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dalam berusaha, terutama dalam menyelesaikan setiap tugas atau tahapan penelitian. Jangan kebanyakan mengeluh gitu kan ya. Baru dikasih tugas atau arahan oleh pembimbing, waduh saya nggak bisa Pak gitu kan ya. Itu sudah blocking duluan gitu kan ya. Nah, coba dulu gitu kan ya, coba dulu gitu kan ya, usaha dulu, tunjukkan bahwa Anda memang sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti arahan tersebut gitu kan ya. Baru kalau nggak bisa, baru nanti ini baru nanti sampaikan ke pembimbing gitu kan ya, kalau memang itu nggak bisa. Oke, lanjut yang ketiga adalah mituhu ya. Mituhu ini adalah patuh ya, patuh mengikuti arahan dari pembimbing ya. Nah, setiap pembimbing pasti menginginkan mahasiswanya itu bisa lulus dengan nilai terbaik ya, dengan tepat waktu tentunya. Maka ikuti arahannya gitu kan ya, atau mituhu. Jadi singkatnya, ikuti setiap arahan dari pembimbing atau mituhu dengan penuh kesungguhan ya, atau temen, dan jika ada kesulitan sampaikanlah, itu namanya teman atau jujur ya. Jadi 3 hal ini sangat relevan bagi kita semua ya, teman-teman yang lagi skripsi maupun tesis, untuk bisa diikuti sehingga nanti skripsi atau tesisnya bisa lebih ya bisa selesai dengan tepat waktu ya, dan berhasil atau sukses ya. Kemudian yang ketiga, ini disampaikan oleh salah satu dosen kami juga gitu kan ya, dari UGM, Prof. Jasi kalau nggak salah, di satu kesempatan dulu gitu ya, masih ingat sekali gitu ya pernyataan beliau, jangan buat skripsi yang sempurna, tapi buatlah skripsi yang selesai ya, karena tentunya kalau kita mau mencari kesempurnaan itu nggak ada ujungnya ya, dan nanti kalau misalnya kita mengejar kesempurnaan itu ya seolah-olah kita ingin seperti halnya Tuhan gitu kan ya, karena kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan gitu kan ya, dan Tuhan biasanya nggak suka kalau kita ingin mengejar suatu kesempurnaan ya. Maka buatlah skripsi yang selesai sesuai target ya, sesuai dengan cakupan yang wajar gitu kan ya, jangan terlalu sempurna, karena sebuah penelitian yang sempurna itu nggak ada, pasti ada kelemahan, selalu ada kelemahan, ada ruang untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan ya hasil penelitian itu atau melanjutkan penelitian. Yang keempat ya, kita harus memahami sumber daya yang kita miliki. Ya, sumber daya yang kita miliki kalau dalam skripsi cakupannya 3 ya, yaitu skupnya. Jadi seberapa susah skripsi yang kita kerjakan, artinya kompleksitas ya. Ya, kompleksitas kita harus juga sesuaikan ya, sesuaikan dengan apa ya, dengan cost kemampuan kita. Ya, sesuaikan juga dengan waktu yang tersedia. Ya, pertimbangkan waktu skripsi atau tesis itu punya batasan. Nah, sehingga manfaatkan itu, pertimbangan itu untuk membuat satu skripsi yang berkualitas ya, dalam cakupan yang wajar, yang bisa terselesaikan. Ya. Kemudian yang kelima, bimbinganlah gitu ya. Tadi sudah disampaikan ya. Bahkan ketika Anda tidak punya bahan untuk bimbingan, ya ketemulah gitu ya dengan pembimbing ya. Nah, harapannya dari ketemu itu nanti akan punya ide atau punya masukan ya dari pembimbing. Yang keenam, baca panduan. Nah, ini juga penting ya. Kalau sudah ada panduan, maka bacalah panduan tersebut ya, sehingga panduan itu bisa memberikan tuntunan ke Anda ke arah yang benar. Jangan sampai ada hal-hal yang mungkin dilanggar dari panduan tersebut.
Yang berikutnya adalah jangan tunggu nanti untuk sesuatu yang bisa Anda kerjakan saat ini. Jadi kadang kita menunda ya satu pekerjaan yang mudah. Nah, nanti aja, ini kan mudah. Nanti aja lah bikin daftar isi, itu kan mudah. Nanti aja bikin kata pengantar, itu kan gampang gitu ya. Nah, semakin kita tumpuk terus gitu kan, maka akan semakin banyak pekerjaan tersebut. Ya, nah kalau itu bisa dikerjakan saat ini, ya kerjakan gitu kan ya. Jangan menunggu nanti gitu kan ya. Tidak ada orang yang malas ya, yang ada adalah orang yang rajin bermalas-malasan gitu kata Mario Teguh ya. Oke, kemudian yang kedelapan, buatlah kelompok diskusi. Biasanya dosen akan memberikan mungkin grup ya, maka manfaatkan itu untuk kita bisa saling sharing ya. Mungkin ada permasalahan yang sama dialami oleh orang lain ya, tapi sudah selesai ya, sehingga dengan diskusi itu akan muncul solusi-solusi baru gitu kan ya. Berbagilah ke orang lain ya, solusi yang mungkin Anda sudah temukan, bagilah ke orang lain ya. Yang kesembilan, hindari plagiat gitu kan ya. Ini merupakan tindakan yang harus di warning di awal gitu kan ya. Jangan copy paste dari skripsi orang lain, jangan copy paste dari website, lakukan paraphrasing, tuliskan sumber atau citasi dengan benar dan seterusnya. Nah, plagiasi ini harus sebisa mungkin kita hindari gitu kan ya. Kalau ada mengutip dari sumber lain ya, pastikan tambahkan citasi dengan benar ya. Yang terakhir, ya ini sisi non teknisnya ya, beramal, berusaha dan berdoa. Sisanya percayakan pada Tuhan. Yang penting kita berusaha, ya berusaha. Kalau beramal itu kan berbuat baik lah ke orang lain ya. Termasuk sharing tadi itu juga berbuat baik. Kemudian berdoa juga gitu ya. Jadi imbang antara usaha fisik ya dengan usaha yang non fisik gitu kan ya. Spiritualnya ada, kemudian IQ-nya bisa dapat gitu kan ya, seimbang. Saya kira itu gitu kan ya, sebagai pengantar dari satu kegiatan bimbingan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi skripsi maupun tesis ya. Jika ini diikuti, insya Allah akan lancar atau sukses skripsi atau tesis Anda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.